Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Orang top, very humble. Siapa dia? Penasaran? Ikutin aja. Ini dia orangnya. Selamat datang. Tahu siapa? Penasaran? 1, 2, 3. Selamat datang, Bu Pres. Siap gerak. Siap gerak. Sehat ya Papa? Sehat. Salam dulu. Wani. Wani heboh. Inilah tamu yang sangat luar biasa. Super top, super terkenal. Di mana aja eksis, tapi tetap rendah hati, humble. Amin. Harus seperti itu ya. Yes, harus dicontoh. Oke, ikutin terus Survival Talk Madam Chang TV. Oke? Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Selamat datang Bu Pres, Kak Ivo Ananda di Survival Talk Madam Chang TV. Maaf sibuk makan. Oh, silakan. Terima kasih loh ya. Waktunya yang super sibuk, ya kan? Tapi ngomong-ngomong datang ke sini naik sepeda toh? Sepedanya dinaikin mobil. Terima kasih udah ngundang Ivo juga di sini. Jadi enaknya ya apa? Kesempatannya. Enaknya ya apa? Manggilnya ini Kak Ivo atau Bu Pres. Ini Bu Pres loh. Boleh kakak, boleh Atau Bu Bu Pres, Pres. boleh Mbak. Saya ini kagum. Saya ini kenal ibunya Mas Asrul itu cukup lama karena dulu kita orang ini satu grup bowling. Ya toh. Saya ngeliat, terus saya juga tahu siapa sih yang nggak tahu Abah itu ya. Saya adalah keluarga yang sangat humble. Dan kemudian saya tahu Bu Pres, saya tahu Mas Asrul, hidupnya sangat humble. Padahal ini apa sih yang nggak punya? Ya kan, sangat humble. Apa yang membuat setelah masuk, apa yang membuat keluarga ini sangat humble? Apa ya? Sebelum saya masuk, sesudah saya masuk itu sama aja, mereka apa adanya, nggak ada yang namanya apa ya, mungkin gini ya, karena kami baik dari keluarga Mas Asul dan keluarga saya itu sama-sama berangkat dari nol. Papa saya dulu juga berangkatnya dari nol, dari anaknya orang nggak punya yang harus berjuang untuk hidupnya gitu. Sedangkan dari keluarganya Mas Asrul, Abah kan juga begitu. Jadi mungkin itu yang menjadi pelajaran yang menjadikan kami seperti sekarang gitu loh. Jadi ya bersyukur aja gitu. Karena banyak orang ya sekarang ini ketika kira-kira dunia ini menurut saya berubah. Ketika 7,5 sampai 8 tahun yang lalu ketika Instagram benar-benar sangat booming, itu saya melihat itu banyak merubah gaya hidup seseorang. Ya namanya siapa sih yang nggak kepingin lihat sesuatu yang bagus, sesuatu yang wow, sesuatu yang branded, sesuatu yang ya lu holiday, saya juga kepingin holiday, kamu punya tas apa, saya juga kepingin punya tas apa, seperti itu lah ya. Tapi saya itu nggak pernah melihat yang kayak begitu di Bu Pres itu. Wow ya, nggak pernah rasanya, aduh kok aku ya kepingin ya gitu loh ya. Mungkin apa ya, yang saya lihat dari keluarga kami itu selalu jadi diri sendiri sih. Dari dulu nggak pernah berusaha untuk jadi lebih kepada aku bukan orang yang fake gitu loh Papi. Jadi ya udah aku maunya. Ya, itu kata-kata yang tepat sebetulnya. Ya. Aku maunya begini, ya udah aku begini gitu loh. Aku seperti ibu pun nggak pernah berusaha menjadi orang lain. Dia enjoy dengan hidupnya sendiri, dengan apa adanya dia, ya udah dijalani seperti itu. Kami semua tuh. Tapi ternyata mungkin lebih enak loh hidup seperti itu ya. Ya jauh lebih enak. Ngapain mikirin harus pakai ini, beli ini supaya terlihat keren. Tapi bener nggak Bu Pres ya? Saya ini melihat loh ya, saya sih nggak tahu ya. Saya sih sebetulnya juga tidak terlalu peduli begitu loh. Kamu mau beli ini, beli uangnya dari mana. Tapi saya ini kan juga punya anak nih. Punya anak perempuan, punya anak laki gitu loh. Ini yang sering saya sampaikan ke anak-anak saya, hidup itu apa adanya. Yang paling penting orang itu punya duit. Jangan pernah kita ini kepingin dilihat orang kaya.
tetapi sebetulnya kita juga hidupnya penuh dengan penderitaan. Bagi saya pura-pura faking itu ya, nge-fake itu jauh lebih menderita gitu loh. Iya, karena dia pikirannya berat, setiap detail harus dipikirin, jadi dia lupa untuk enjoy dirinya sendiri. Ya kan, buat apa seperti itu? Dan apa ya? Ya mungkin kalau misalnya kita kadang merasa kita sudah kerja keras terus pengen beli yang mahal sedikit, ya nggak apa-apa, itu wajar, tapi ya kamu nikmatilah untuk dirimu sendiri, ya, nggak usah sesuai porsi dan iya, dan maksud saya untuk apa kamu menunjukkannya pada orang lain gitu loh. Kalau saya pengen beli barang mahal ya saya beli, tapi ya saya nikmati untuk saya sendiri, nggak saya pajang-pajang, ngapain, untuk apa gitu loh dipajang. Kalau misalnya kamu dipajang berarti dipajang ke medsos atau apa, berarti kan ini kan kamu pengen dilihat orang supaya kamu terlihat baik di depan orang gitu kan. Yang penting kita itu di diri kita sendiri dan di mata Tuhan seperti apa. Ini benar nih, kalau bisa benar-benar saya cari nggak pernah ada yang nemu. Kurang lebih hampir 1 minggu saya coba cari sampai di bawah-bawah gitu ya. Jadi memang benar-benar gitu. Ini yang saya sangat respect sama Mas Asrul, sama Bu Pres, itu adalah benar-benar saya itu suka berteman dengan orang yang apa adanya, ya kan. Saya itu justru malah takut dalam tanda kutip ketika banyak melihat orang yang seperti takut tergoda gitu, maksud saya begitu loh ya. Karena kadang-kadang saya juga bisa tidak diterima di satu lingkungan yang seperti itu gitu. Which is I'm okay, memang saya nggak punya mau apa begitu loh ya. Saya tidak punya Lamborghini, saya tidak punya Rolls Royce dan semuanya. Dan untuk mereka itu memang mempunyai satu eksklusif ya. Kadang-kadang kita nggak bisa masuk, tapi kalau saya memang nggak mampu beli Lamborghini ya saya tidak memaksakan gitu loh. Jadi memang tidak mudah. Ya siapa yang dapetin barang bagus sebetulnya ya. Tapi ketika kita berbicara olahraga, apa memang dari dulu Mas Asrul suka olahraga seperti sekarang? Iya, kalau Mas Asrul memang dari kecil dia suka olahraga. Dulu dia ada tim ini bola di perumahan dulu, di perumahan lama itu dia ada tim bolanya, terus main bola nantangin RT mana Tapi gitu. Bu Pres waktu dulu juga sudah suka olahraga? Sudah. Saya dari kecil juga olahraga. Kalau Mas Asrul itu sempat dia masuk tim badminton itu loh, apa namanya, sekolah badminton itu pernah. Itu saya lupa. Jiwanya ada jiwa ya olahragawan gitu ya. Kalau saya emang dari kecil karena bapak saya juga suka olahraga, bapak saya sehat banget sampai sekarang alhamdulillah ya, akhirnya juga kebawa gitu. Dulu waktu kecil itu SD, saya inget banget waktu itu papa itu sama grupnya sudah senang sepedaan ke gunung sampai ke Malaysia apa segala macam. Saya tuh pernah diajak sepedaan ke gunung. Oh, jadi sebelum sama Mas Asrul pun juga? Iya, waktu kecil. Bukan juga senang sepedaan iya, juga? Saya kalau ke sekolah naik sepeda dulu. Jaraknya kira-kira 4 kilo lah dari rumah. 3-4 kilo. Di Kediri waktu jadi itu. Jadi ketika menikah, siapa dulu yang mulai untuk sepeda lagi? Bersepeda. Waktu itu 2012 kami mulai bersepeda. Waktu itu karena waktu itu saya inget banget ada CFD Car Free Day baru-baru ya kalau nggak salah ya, 2012 atau 2013 saya lupa. Pokoknya ayo ya ke sana sambil sepedaan gitu. Jadi terus akhirnya kita memutuskan yuk beli sepeda. Bukannya salah satunya yang pelopornya juga Mas Asrul itu? Nah, makanya waktu itu iya, tapi kan belum bersepeda. Jadi setelah itu ketika kita bersepeda masih pakai sepeda bukan yang road bike ya sepedaan yang fiksi, sebelum fiksi malahan. Apa, sepeda kebun? Ya pokoknya ada kayak kebun tapi yang modernnya. Saya nggak lupa. Nah, sepeda saya itu dulu. Terus ya udah kita coba ke CFD. Terus kayaknya Mas Asrul juga menemukan sesuatu di situ. Akhirnya jadi waktu itu Sunday cyclingnya di koran gitu. Jadi akhirnya itu jadi rubik di koran. Dan juga. Gongnya itu gara-gara hadiah ulang tahun itu ya? Oh, gongnya yang ulang tahun mana? Gong sepedaan. Anda belikan sepeda pertama yang sangat mahal. Jadi memang sejak saat itu dia mulai kami mulai bersepeda kemana-mana, mulai suka mulai serius. Jadi mulai yang jaraknya jauh-jauh udah. Jadi nggak lama. Kita cuman yang sepeda
sepeda bahagia, sepeda cuman keren-kerenan itu cuman nggak sampai 1 bulan lah, 1 bulan 2 bulan, habis itu kita sudah langsung pindah ke road bike, ke road bike. Terus waktu itu sempat booming fix itu ya? Nah ya fiksi, jadi ketika booming fiksi kita udah pindah ke road bike, jadi kita nggak tertarik yang fiksi gitu, kita nggak sempet. Itu dulu ngomongnya apa, fiksi gitu? Fiksi ya, fiksi ya. Lupa. Terus udah gitu setelah beli road bike itu kita kan rajin, latihan itu mulai rajin. Waktu itu ke daerah timur. Kita latihannya itu seminggu bisa dua kali atau 3 kali. Iya, perumahan itu kan jalan itu masih jalan tembusnya belum buka ya. Memang ngeposnya di situ ya. Di situ zaman itu. Terus udah gitu sampai dia mulai beli sepeda makin mahal gitu sepedanya. Itu sebelum hadiah. Sebelum hadiah karena saya tahu banget Mas Asrul itu kalau menyukai sesuatu dia tidak akan tanggung-tanggung, dia akan menguliti sampai habis, sampai mentok, yang bahkan bisa jadi Wikipedia untuk hobinya itu yang Mas Asrul kalau suka sesuatu pasti langsung didalemin, jadi nggak pernah dia suka setengah-setengah. Jadi ketika suka sepeda itu mulai beli sepeda, kemudian dimodifikasi yang pakai order relay yang lebih canggih lagi, lebih bagus lagi, terus saja sampai pada akhirnya tahun 2000 berapa ya saya itu merasa gini, ini anak nih nggak berhenti beli sepeda. Udahlah, coba ya aku beliin sepeda yang paling bagus, paling mahal, habis itu dia stop pasti nggak. Oke, tujuannya itu. Tujuannya seperti itu. Gitu. Akhirnya saya beliin sepeda yang McLaren itu, saya susah banget waktu itu carinya. Karena dia, karena dia cuma ada beberapa di dunia dan di Indonesia dia juga cuman 2 atau berapa saya lupa waktu itu. Terus dia punya yang pertama waktu itu. Iya mungkin, pokoknya saya tuh untung dibantu kakak saya waktu itu. Kakak saya juga suka sepeda, jadi dibantu sama dia untuk mencari channel gimana caranya bisa dapetin sepeda ini. Akhirnya alhamdulillah dapet kan, ya udah dikasih aja. Tapi ternyata nggak selesai di situ. Awal daripada semua cerita new chapter ini ya. Iya, itu adalah kesalahan mungkin ya. Masalah cerita. Ini kalau saya dibelikan sepeda yang mahal seperti ini, berarti saya boleh beli yang mahal lagi. Kalau mungkin yang mahal lagi nggak ada, tapi dengan barang-barang yang perintilan yang mahal itu berarti aku diizinkan. Dia merasa seperti itu, ya sudahlah nggak apa-apa. Kalau aku seneng aja karena dia punya hobi. Kan kalau menurutku kalau cowok, seorang suami harus punya hobi gitu loh, supaya dia juga bisa mengeluarkan apa yang ada di pikirannya, energinya gitu. Nah kalau nggak punya hobi, dia nanti malah nggak genah loh, ya nggak apa-apa. Ya, bener kan? Nah nanya nih ke cowok nih. Justru ini kan ada pepatah Jawa kuno yang ngomong orang itu harus punya kegiatan biar otaknya nggak kemasukan setan gitu loh ya. Ya itu dia. Jadi makanya saya sih berpikir alhamdulillah banget karena dia punya hobi yang membuat dia senang, tapi itu juga tidak merugikan saya, dan itu juga malah baik buat saya karena saya juga diajak sepedaan, diajarin, dan untuk mengimbanginya saya pikir saya juga harus terjun di situ gitu loh. Jadi bahkan kalau mau ngontel bareng Mas Asrul kan juga iya, jadi kan ngos. Awalnya dulu kan masih belum sekenceng sekarang, jadi makanya waktu itu saya sepedaan bareng juga ngikutin dia belajar lebih supaya kita itu juga bisa nyambung gitu loh. Itu kan juga salah satu kunci berumah tangga. Jadi kan kalau kita mau ngobrol apapun kan enak gitu loh. Jadi sebetulnya hidup siapa dipengaruhi siapa? Saling mempengaruhi. Kami saling mempengaruhi. Iya. Ya namanya suami istri kan harus, kalau saya bilang ya kita itu harus jadi partner dalam hidup ya sampai kapanpun, bukan hanya jadi suami atau istri, tapi juga bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, atau bisa jadi tukang pijetnya kan juga bisa begitu kan. Ya nggak, bener nggak sih? Iya kan. Jadi ya kami saling mempengaruhi dan kami saling apalagi sekarang ini mungkin saya sudah mulai merasakan enaknya berada di satu frekuensi. Mungkin awal-awal pernikahan dulu kan karena masih saling mencoba mencari titik persamaan kita di mana, itu memang susah di awal-awal married itu, sampai kemudian punya anak, kemudian berlanjut sampai saya sudah 15 tahun. Nah itu saya pikir sekarang saya sudah merasakan mulai enaknya dengan itu. Jadi banyaklah saya belajar sama dia dan kami saling mempengaruhi. Kalau bicara hobi, sepedaan,
Terus apa lagi? Sama olahraga yang balik-balikan apa itu? Ban. Main. Itu sepeda kurang nyiksa ya? Saya. Iya, maksudnya kurang menyiksa fisik gitu Oh gini. sehingga harus Kenapa? bang yang sagaban besarnya itu mesti dibalik-balik. Kenapa saya sekarang juga banyak di olahraga training? Soalnya gini, karena di sepedaan massa Stroll itu sudah terlalu kenceng dan saya sudah nggak bisa ngejar, ya kan? Dia sudah butuh challenge yang tingkatannya kan harus challenge lagi. Jadi dia tuh ngejar itu. Nah, sedangkan saya punya kemampuan, batas kemampuan. Jadi saya bilang sama dia, kalau misalnya jalurnya pendek dan kecepatannya bisa saya tolerir, saya ikut. Tapi kalau misalnya kamu jauh-jauh, wis aku nggak bisa ikut. Jadi untuk mengisi itu, makanya saya sekarang seneng banget sama training itu, sama functional training. Itu sempat berhenti loh ya karena pandemi, atau sudah diganti online? Oh, online terus. Okay. Terus soalnya saya nih, kita berdua ini pengen sehat. Mas Asol tuh dulu tuh selalu mengingetin sama saya gini, nanti setelah umur 35 badan kita itu sel-selnya itu memilih sendiri secara otomatis, sel kamu akan tetap regenerasi atau dia akan stop regenerasi. Ketika kamu aktif, dia akan terus meregenerasi, dan kamu ketika tua berikutnya kamu nggak akan gampang kena penyakit dan segala macam. Makanya, dan saya ingat sama diri sendiri, kalau saya males itu, saya selalu ingat bahwa anak-anak ini masih kecil, jadi mereka butuh saya. Mas Asrul juga butuh saya, jadi saya harus bikin badan saya sehat. Makanya kalau sudah ingat itu, saya pasti semangat lagi makanya itu yang bikin saya semangat. Di antara tiga, Ayrton, LC, sama Ndet. Saya ini tanya tahun belakangnya cuma Ndet. Iya. Itu siapa yang member siapa? Kalau secara face kan Bu Pres ini persis sama Ndet. Tapi yang suka olahraga, karena saya itu paling seneng lihat ketika Ayrton itu bisa memvisualisasikan, dia kan sukanya masih suka sampai hari ini membayangkan mau jadi air mancur desainer. Itu aku mesti ngomong sama Mama Cang, dia dari sini deh. Ini keren banget anak ini, mempunyai imajinasi, daya benar-benar bisa membayangkan mau seperti apa. Keren banget. 3 anak itu surprisingly berbeda semua. Tiga-tiganya. Jadi kalau Ayrton yang gede itu, ini anak semakin gede, kami menyadari bahwa ini anak tipe yang nerd. Tapi saya nggak boleh labeling kayak gitu ya. Tapi dia lebih menyukai segala sesuatu yang, kalau saya sih melihatnya dia tuh jenius gitu. Iya, dia komputer, sains, ya pokoknya yang anteng gitu. Dan dia tidak terlalu suka olahraga. Jadi waktu dulu sempat saya masukin ke basket, ke sekolah basket kami kan. Terus yang lucunya si Ayrton pertandingan nih. Nah, Ayrton itu ketika pertandingan bukannya dia ngejar cari bola, minta bola begini itu enggak. Tapi dia malah begini, yang lain sibuk basket dia begini. Begini. Dia membaca strategi mungkin. Iya, jadi dia tuh tangannya itu waktu itu sama air mancur. Jadi tangannya tuh gini. Dan dia nggak berusaha untuk mencari kontak. Kalau dia nggak kontak, ya dia nggak akan dikasih bola gitu. Jadi ya itu yang terjadi di lapangan. Makanya setelah saya memperhatikan seperti itu, akhirnya ini anak ternyata nggak bisa dipaksakan seperti itu. Memang hobinya kayak memang begitu. Hobinya. akhirnya ya sudah, Ayrton, kamu mau olahraga apa? Oke, kita berhenti. Kalau kamu nggak suka basket, ya sudah, kita berhenti. Dan ternyata dia lebih cocok untuk olahraga yang ini individual. Oke. Bersepeda, rollerblade. Waktu itu sempat dicoba golf juga. Dia bisa gitu loh, catching up. Tapi dia sekarang suka apa? Ya karena sekarang pandemi, jadi ya dia sekarang olahraga yang ada di rumah aja, rollerblade, sepeda, biasanya muter-muter di perumahan. Dan satu lagi ini saya wajibkan nih untuk 3 anak saya untuk functional training juga, tapi melalui online. Karena saya pikir anak-anak juga harus dibiasakan aktif mulai dari kecil. Oke, kalau berarti Ayrton ini begitu. Kan indoor person lah. Jadi indoor person, dan memang dia ini jago banget komputer, Pak. Jago banget komputer. Gurunya sudah mengakuinya.
Saya juga mengakuinya, udah dia nih jago soal komputer dan sekarang karena lebih banyak interaksi sama komputer, jadi dia create games yang seperti Roblox, seperti bikin roller coaster dan segala macam. Karena anak ini kan kayak adrenalin junkie, suka banget sama yang kenceng-kenceng gitu. Jadi makanya karena nggak bisa banyak main-main keluar, jadi akhirnya ya sudahlah. Boleh kamu main Roblox, boleh kamu main apa, tapi tetap kamu harus hati-hati, jaga diri, jangan sampai membocorkan misalnya informasi. Itu sudah saya sepakati sejak awal. Berarti niru sama bapaknya? Kalau niru sama bapaknya juga enggak, karena bapaknya kan active person gitu, yang senang di luar. Cara berpikirnya oh iya, betul. Karena Ayrton itu tipe yang ya kayak gitu tadi, dia bisa menangkap dua hal yang berbeda secara bersamaan dan dia tidak kesulitan dengan itu. Sama kayak bapaknya, misalnya dia lagi kerja begini tapi dia sambil dengerin sitkom, ntar tiba-tiba lagi ngetik-ngetik dia ketawa sendiri karena dia respon sama sitkomnya yang lucu itu sama kayak Ayrton ngerjain pekerjaan sekolah tapi di sebelahnya dia misalnya lihat berita atau apa gitu. Jadi waktu awal saya itu marah-marahin dia, kenapa sih Ayrton harus fokus di satu tempat gitu, di satu sekolah ya, karena gitu. zamannya mamanya kita selalu ngajarin begitu. Itu kalau belajar nggak boleh denger radio, nggak boleh lihat TV. Ya. Tapi ternyata kayak kita yang salah gitu. Dia mampu untuk kita, ya sudah kita biarkan. Jadi malah kita fasilitasi gitu. Itu kan multitasking, dua at the same time, waktu yang bersamaan otaknya kita langsung benar-benar bisa capture semua event yang berbeda. Keren banget itu. Jadi memang Ayrton itu memang dia tipe anak yang pemikir ya, nerd ya apa ya itu. Nah jadi ya sudah oke, kita fasilitasi di situ. Itu beda lagi dengan anak nomor 2 sama nomor 3. Kalau Alessi itu anaknya lebih art person, terus dia suka banget olahraga. Nah ini satu-satunya yang suka olahraga itu hanya Alessi. Padahal kelihatannya dia yang paling anteng orangnya, yang paling diem gitu ya. Tapi dia segala gerakannya itu efektif dan efisien. Dan kalau misalnya disuruh olahraga, misalnya suruh lempar bola gitu, nendang bola, terus gitu dia langsung masuk ngegolin. Badminton, pukulan-pukulannya itu akurat banget. Itu Alessi. Tapi kita juga nggak bisa memaksakan karena Alessi sejak lahir kan punya cacat bawaan. Jadi ya pokoknya selama dia mampu ya saya biarkan gitu aja sih. Alessi waktu lahir itu bocor jantung, bocor 2 jantungnya. Jadi tapi udah dioperasi waktu dia umur 4 tahun. Tapi sekarang oke kan ketika sudah okay. Apa yang butuh pace tinggi ya. Pace tinggi oke. Pokoknya dokternya bilang malah nggak apa-apa dia mau ikut olimpiade. Jadi sebenarnya hanya masalah klep yang tidak rapat begitu ya? Waktu itu bukan. Jadi ada 2 bocor, satu ASD sama VSD. Kalau yang VSD itu yang di bawah itu mendekati klep. Jadi klepnya juga ikut rusak. Jadi udah lubang, terus klepnya udah agak rusak lagi gitu. Jadi akhirnya waktu itu 4 tahun, kami 1 bulan waktu itu di Singapura untuk Alessi. Perbaikan. Sekarang sudah oke kan? Sekarang sudah oke alhamdulillah. Dan saya senang karena dia suka olahraga dan anaknya justru membantu kan ya? Justru membantu, dan dia anaknya art suka banget ngelukis itu, mungkin mengeluapkan emosinya seperti itu. Jadi ya saya sekarang malah saya fasilitasi. Oke, silahkan gitu. Nah, kalau yang ketiga ya papi tahu sendiri ya. Banguninnya harus pakai lagu yang paling enak. Ya kalau Andretti ini sangat ekspresif anaknya. Sangat ekspresif dan dia punya spark yang orang lain tidak punya. Itu dari kecil dia nggak tahu dari mana gitu. Monggo gini loh, kalau film karton itu dia memakai kembang, dia jalan kemana semua jadi berbunga. Memakai daun, semua jadi berdaun begitu ya. Betul. Dia kalau di sekolah juga kesayangan gurunya. Jadi karena Andretti itu tidak malu untuk berekspresi. Misalnya datang, "Hai Miss, hai." Saya tahu itu kira-kira datang dari mana. Dari saya. Yes. Soalnya Mas Afro nggak kayak gitu. Iya. Tapi pernah nggak dalam arti ketika Bu Pres sedang heboh terus pulang diomelin sama Mas Asri, jangan heboh sini aja, pernah nggak? Enggak.
Ini yang keren. Enggak. Iya enggak juga ya. Keren ya? Iya. Ya kan? Enggak. Ya, ini loh yang saya senang bener-bener. Jadi ini keluarga ini bener-bener tidak perlu jaim, tidak perlu apa. Ya sudah, memang kalau kita lagi happy ya gini. Kecuali gini loh, kita lagi meeting serius. Gini, nah ini something wrong ini loh ya. Karena kalau goal, kalau orang excited ya harus Ya keluarkan aja. harusnya kan begitu. Itu bagian dari terapi kan ya. Yes. Itu bagian dari terapi. Kalau kita mau happy, suka-suka kita. Kalau jangan ditahan. Kalau ditahan malah nanti jadi gunung meletus. Kalau lama-lama kan gitu. Jadi aku pikir itu terapi happy. Iya nggak? Wah, hebat. Yang saya yakin banyak orang ya kepingin punya keluarga kayak Putri sama Pak Pres. Iya, kami masih jauh sih dari kata sempurna dan sampai saat ini juga masih belajar terus menyesuaikan satu sama lain. Gitu. Tapi postingan yang paling seneng, saya capture itu. Postingan yang paling seneng. Nang ngarepmu. Nang burimu. Nang sebelahmu, nang ngisormu, nang burimu. Siap cok. Tapi itu realita kan, bener Los kan? gak rewel. Jadi memang gak pernah rewel nih. Mas, bener gak pernah rewel? Bener itu ya, nggak rewel ya? Enggak. Ya rewel itu kan bisa ditemukan solusinya gitu loh. Kalau rewel itu kan ada solusinya ya. Enggak? Tapi ini benar subscriber, ini satu keluarga yang perlu dicontoh, ya kan? Benar-benar no faking. Jangankan cuma memfaking konten. Jadi benar-benar satu sama lain kadang-kadang keluarga itu banyak yang fake begitu loh ya. Tidak tahu apa kegiatan bisnisnya dan semuanya, tahu-tahu terima kagetnya tok gitu loh ya. Apa juga seperti dia menyiksa dirinya sendiri nggak sih Pak kayak gitu ya? Menurut aku sih iya, karena kita aliran yang kurang lebih ya sama seperti itu apa adanya loh begitu ya. Iya, aku juga heran deh dengan orang. Mungkin di subscribe dari pesan-pesannya gimana? Pesan-pesan apa ya? Yang pasti orang banyak kepingin menjadi sosok Bupres. Kelas 3 ya, ketemunya di situ. Di saya SMA kelas 3 ketemu dengan mas-mas yang sudah bekerja yang di pantas kan. Nggak tahu ya apa, terus pokoknya benci banget sama dia. Benci banget, benci. Oh no. Ini belum pernah ada yang tahu ya. Nggak pernah. Eksklusif. Nggak pernah. Jadi